Dan emang dimulai dari husnudon kepada sampah ya, Om Dik ya. Itu dia, aku suka kata-kata itu. Karena ini kalau kita gak husnudon, ini mau jadi apa bingung kita kan. Ini kan udah sampah. Buat listrik udah nggak bisa. Iya, kalaupun kita melihat gunanya ini cuma buat listrik, begitu gak dibuat listrik berarti sampah. Nah, kalau orang husnudon jadi Betul. tahu nih. Cari faedah bareng Habib Jafar di GTV. Nah kalau kayak inian, baju-baju thrifting kan banyak ya Om Dik ya. Orang sekarang jual baju-baju thrifting tuh, tuh yang di loak-loakan tuh. Nah itu bagaimana tuh? Karena kita juga nggak tahu atau asal-usulnya kayak gimana tuh baju. Apa itu baju dipakai sama orang siapa, itu baju belinya di mana. Emang kenapa? Kan tinggal dicuci. Tahu sih juga emang kenapa sih orang nanya begini, dia nanya begitu. Emang kenapa sih? Tinggal dicuci kan. Tinggal dicuci. Artinya kalau dicuci hilang semua tuh najisnya. Kalau itu baju-baju yang dibelinya dulu pakai duit haram, kan kita belinya pakai duit halal, aman. Gue punya apa ya, kebiasaan kalau habis subuh berkarya, pergi ke rongsokan. Nah gue duluan sama matahari. Jangan sampai matahari menerangi objek, tapi gue belum kelar. Nah gue kerjanya tuh subuh hari, karena gue mengambil girohnya dari penciptaan di subuh hari. Jadi saking agungnya waktu subuh, itu proses penciptaan, bahkan Allah bersumpah atas nama waktu subuh. Wasubhi wal fajri. Makanya kadang Om Dik ya, kita gak usah jauh-jauh deh belajar dari Al-Quran. Belajar dari orang sukses. Tuh Hotman Paris pernah tuh bilang, gue sukses karena setiap subuh gue bangun untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan gue. Ya. Jadi secara duniawi aja subuh itu memang agung gitu. Tapi Om Dik, kalau bikin-bikin kayak gini, pengeluarannya banyak nggak? Enggak sih, Le. Ini gue beli mungkin 20.000 kali, karena kiloan. Ini apa sih? Ini buat kilometernya listrik. Listrik, Ya. meteran listrik. Meteran listrik. Hari ini gue belanja mungkin nggak lebih dari 60 ya, 60.000. Jadi kalau gue ketemu begini, ini bahan baku sih. Ini kan artistik ya. Bagi gue ini artistik. Terus gue mau jadiin apa? Misalkan gue mau jadiin jam atau lampu. Ini bisa gue sambungin. Ya. Ini dua. Coba Bib, ininya Bib. Nah ini bisa pakai jam, bisa pakai lampu. Taruh atasnya Bib. Sini. Nah begitu kira-kira. Ini mau dibawa, kalau lagi Bib. Ini mau begini atau mau begini tergantung. Ini bisa pakai jam. Ini bisa buat lampu belajar gitu loh. Dan emang dimulai dari husnudon kepada sampah ya, Om Dik ya. Itu dia, aku suka kata-kata itu. Karena ini kalau kita gak husnudon, ini mau jadi apa bingung kita kan. Ini kan udah sampah. Buat listrik udah nggak bisa. Iya, kalaupun kita melihat gunanya ini cuma buat listrik, begitu gak dibuat listrik berarti sampah. Nah, kalau orang husnudon jadi Betul. tahu nih. Termasuk goa. Goa itu dulu pandemi. Uang udah nggak ada lagi. Tapi dalam kesedihan dan kepedihan pandemi itu gue ngeliat wajah Allah, jadi gue ketawa aja gitu loh. Nih Allah nih bercanda nih. Aku pingin jadi kekasih yang maha kaya tapi justru dimiskinkan. Kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Kapan? Pas lebaran. Salah. Salah man. Saat penderitaan itu datang padamu, Le. Saat menderita tuh Allah begitu dekat tanpa jarak. Jadi jangan lo curhat ke orang lain. Karena Allah lagi menunggu lo di situ. Jadi nikahilah penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Gitu. Nah, kadang-kadang orang tuh nggak tahu hari rayanya kapan. Hari raya itu kan pertemuan dengan Allah. Allah memanggil dalam kerinduan. Kadang kita nggak sadar. Contohnya nih, di penderitaan. Dunia ini pasti ujung-ujungnya butuh kepada orang-orang seperti Om Dik ini. Artinya kalau semua hanya mengkonsumsi, kemudian membuang, maka isinya nanti dunia ini bakal sampah. Ujung-ujungnya kita takut kiamat. Sampai kemarin Obama bikin film tuh tentang, oh ini kayaknya udah mau kiamat. Karena kenapa? Karena produksi, konsumsi sampah. Kalau kita, orang Madura misalnya kayak Om Dik nih juga, produksi, konsumsi, diputar lagi, ke produksi lagi, dikonsumsi lagi, putar lagi. Terus begitu. Terus ya. Karena tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa manfaat di muka bumi ini. Ya, saya mau nanya-nanya sama Om Dik tentang masalah hemat. Saya itu orang dulu boros banget. Si orang hedon.
Kacau. Bener lu. Tas-tas Berarti itu banyak beli, duit. gak mahal. Elah. Saya Apa nih? mau ceritain takutnya ria. Wih, gak apa-apa buat Tadi saya mau kesini pelajaran. nih, saya bingung nih mau naik mobil yang mana nih ya? Cari faedah banyak berkah. Cari faedah banyak berkah. Kenapa? Tapi Iya, mau. Karena gue punya kereta ya. Soalnya saya emang nggak punya mobil, saya naik mobil siapa ya? Nah itu juga kadang-kadang konsep kita tentang kepemilikan itu salah. Kepemilikan itu seolah-olah harus kita beli. Padahal enggak, kepemilikan itu kita punya akses. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu dicukupkan. Yang penting lo cukup, pas butuh lo ada. Kalau orang baik itu bukan dia punya segalanya, tapi pas butuh ada Om Dik. Setuju. Kayak gua punya banyak mobil gua. Sombong Nah, amat. ini taksi online gue tinggal pesen. Mau yang model gimana juga ada. Iya kapan aja gue butuh gue bisa tuh. Gue lebih kaya dari orang kaya yang punya mobil 7-10. Ya, nih udah tidur nih. Emang baik deh tadi. Tidur tadi nih ngomongin aja. Tapi kalau kita lihat Om Dik nih, kalau kita tarik panjang, dulu zaman Nabi ada nggak sih yang kayak Om Dik nih? Benerin ini maksudnya yang hemat, pakai apa barang bekas dikumpulin. Iya dong. Jadi di zaman Nabi itu sebagian kecil aja dari sahabat-sahabat Nabi itu yang berkecukupan, yang kaya. Misalnya Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Di luar itu mereka memanfaatkan dari hal-hal yang sangat sederhana. Bahkan Nabi Muhammad itu dalam satu riwayat kursi di rumahnya cuma satu. Kursi di rumah cuma satu. Iya, Sayyidina Umar itu pernah menangis karena melihat kesederhanaannya pemimpin agama sekaligus negara saat itu bernama Nabi Muhammad. Karena kursinya cuma satu, sehingga dalam satu riwayat dikisahkan ada seorang preman namanya Adi bin Hatim ketika main ke rumahnya Nabi Muhammad, karena kursinya satu dikasih ke Adi bin Hatim. Padahal preman mau bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duduk di bawah lebih rendah dari preman itu, dan akhirnya melihat akhlaknya Nabi, dia membatalkan rencana pembunuhan kepada Nabi dan masuk Islam. Jadi emang udah sederhana hidupnya Nabi Muhammad. Tapi sederhana pilihan. Nabi Muhammad pekerja keras, pekerja cerdas, duitnya banyak, tapi gak pernah nyimpan duit. Dalam satu riwayat gak ada tuh nyimpan duit untuk besok, gak ada. Begitu habis dimakan, sisanya dibagikan ke orang lain. Cukup, dicukupkan. Besok cari lagi. Besok cari lagi. Ya bukan berarti kita gak boleh nabung ya, boleh nabung, tapi jangan sampai tabungan kita itu karena kita takut, oh besok makan apa, iya. Ya, mending mohon maaf nih, Widi. Iya. Boleh. Ente sholat, Alhamdulillah. puasa, Alhamdulillah. sedekah. Alhamdulillah. Kalau melahirkan rasa khawatir, saya pertanyakan ibadah-ibadahnya. Karena orang yang khusyuk, menemui Allah, tahu hikmahnya dari ibadah, dia nggak akan mikirin terlalu jauh sehingga dia tidak menikmati hari ini gitu. Jangan khawatir, rezeki itu sudah dijamin. Maaf ya, Iya. ada yang sudah dijamin, ada yang karena dia ikhtiar, karena dia silaturahim, networking ya Bib ya. Iya, karena nikah. Karena nikah, karena punya anak, pandai bersyukur, istighfar, dan datang dari tempat yang tak terduga-duga. Kita harusnya mencari rezeki yang benar-benar jalur langit, itu lebih asik tuh. Gue suka yang terakhir tuh, Apa tuh? min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga. Oke, Karena begitu, kalau kita emang punya iman, gampang tuh dapetnya. Gue dulu kerja dagang kebab pakai gerobak Om Dik. Beberapa tahun yang lalu gue dagang kebab. Tapi akhirnya gue kayaknya dari jualan buku yang gak gue urus. Awalnya gue fokus dagang kebab. Tapi sambil gue punya buku, ada orang pengen karena untuk skripsi, yaudah nih lu bawa. Akhirnya ada yang mau beli dan lain sebagainya. Sukses justru sampai sekarang gue dari jualan buku. Oke, ini adalah Resolusi. resolusi tahun ini. Saya mau hidup hemat, saya mau menanam pohon. Pokoknya saya ingin hidup lebih baik, lebih berkualitas. Takbir! Allahu Akbar. Dan berfaedah. Dan berfaedah tentunya dong. Bermanfaat. Bermanfaat. Berguna. Berguna. Sekali lagi, kamera roll. 2024
Oh bu, udah bu pulang bu, udah puyeng dari tadi bu di mana aja Ibu, ada. kita kemana aja ikut aja, ada aja Om Dik. Itu kodam lo. Gak tahu nih dari mana ibu-ibu nih. Saya, Kan suruh pulang, gue lagi enak-enak begitu. saya capek om dengerinnya dari tadi. Capek kan muaranya hanya rasa. Ya Om Dik mah enak baru sekali. Lah kita sampai di laut dia nyusul Om. Bayangin. Nah, alhamdulillah nih saya dapat manfaat dan faedah pada hari ini. Hari ini. Dik, boleh kata-kata berfaedah hari ini? Nah, faedah hari ini, sederhanakan keinginanmu, maka akan mewah kebahagiaanmu. Habib, ayo kita tanya Habib. Nah, tabib hari ini nih, dari Ed Fajar Santoso. Bib, mau tanya nih, kalau dengerin lagu religi, ntar dapat pahala nggak? Nah, jangankan dengerin lagu religi, dengerin lagu yang bukan membawa kepada kemaksiatan atau kesia-siaan, itu ada pahalanya. Baik bagi yang memperdengarkan ataupun yang mendengarkan. Yang memperdengarkan dapat pahala idkhalus surur fi qalbil ihwan, yaitu membahagiakan orang lain sebagaimana dalam hadis kursi. Dan bagi yang mendengarkan dapat pahala mengapresiasi karya orang lain. Kalau Gajul kan ngomong dong.